Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mama. Nama saya Diendatul Khairat. Lagi galau nih, Ma. Jadi gini, Ma. Sering sekali kita kan selalu mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hidayah dan taufik itu kan selalu diberikan kemudahan, Ma ya. Tapi kenapa ya, Ma? Saya itu selalu aja cuek dan gak peduli sama hidayah dan taufik itu. Astagfirullah, mohon bimbingannya, Mama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap manusia, tua atau muda, miskin atau kaya, pastilah punya masalah. Tapi semuanya kan membawa hikmah, itulah ujian dari Allah yang kuasa. Kesini aja rumah mama dede, kesini aja berbagi cerita, kesini aja rumah mama dede, kesini aja berbagi cerita, bersama-sama kita cari berkat, insya Allah berakhir bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Senang sekali nih kami kembali hadir menemani Anda untuk ngaji bersama Mama Dede di rumah Mama Dede. Nah, pagi hari ini juga sudah kita lihat nih, sudah ada yang hadir di rumah Mama Dede. Kalau dilihat dari jaketnya ini kita sudah sepertinya sudah kenal ya. Wah, Mas Dudu hafal banget nih kayaknya Hafal ya. banget ya. Hejo, Hejo, Ma. hejo. Tandanya? Terus juga dari wajahnya terlihat terpancar aura-aura sinar-sinar cahaya Qur'ani. Oke, oh. Gitu. Aura kasih mengasihi nggak? Aura kasih mengasihi. Iya, baik. Ya, tapi kita boleh tanya lagi Iya, dari mana pastikan yang sudah ya. hadir. Oke, Selamat silakan. pagi, selamat datang adik-adik, dari mana ini? Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Oh, kan betul kan, nggak salah kan aku kan? Iya. Dari STM Budut. Bukan. Itu tetangga sekolah gue. Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Iya, Mas Bedu, bagaimana melihat hari ini tuh sepertinya bisa mendapatkan hidayah atau taufik nggak? Hidayah itu memang datang dari mana saja. Masya Ya kan? Allah. Untuk siapa saja dan kita nggak pernah tahu kapan hidayah itu akan datang pada kita. Nah, itu Mas Bedu, Mama ya tadi di awal ada video salah satu penggemar rumah Mama Dede nih Mah. Beliau ini galau nih Mah karena menyadari adanya hidayah, hadirnya taufik, tapi terkesan dia nyadar juga kalau dia mengabaikan gitu Mah. Jadi dia menyuekin gitu. Atau mungkin dia nggak tahu kalau tanda-tandanya dia dapat hidayah mungkin. Nah, dia tahu, Dia tahu. ini hadir nih hidayah nih, taufik hadir nih, tapi malah terkesan mengabaikan. Nah, bagaimana tuh Mah? Mohon bimbingannya Mah. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Taufik dan hidayah sering banget. Doain ya biar saya mendapatkan taufik. Biar anak-anak mendapatkan hidayah dari Allah. Sering banget kita ngomong baik buat diri kita, buat anak-anak, buat keluarga kita, buat teman kita, sering banget. Doain ya biar dapat taufik hidayah, apalagi kalau misalnya maaf dalam tanda kutip. Punya anak rada nakal, kita pasti ngomong sama orang, doain ya. Biar anak saya dapat hidayah, dapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang namanya para pembicara, para penceramah, biasanya maaf dalam tanda kutip. Kalau selesai berbicara,
Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul apa betul? Betul. Biasanya di ujungnya begitu. Apa sih arti taufik? Apa sih arti dari hidayah? Hidayah adalah bimbingan, tuntunan yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kepada seluruh manusia. Jadi kalau ada orang bilang begini, saya sih belum mendapatkan hidayah, itu salah. Karena yang namanya hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kepada seluruh manusia. Semua mendapatkan hidayah tanpa kecuali. Mau orang kota, orang kampung, orang beriman, tidak beriman, semua mendapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kurang tepat kalau ada orang bilang kayaknya dia belum dapat hidayah itu, cuman dia nggak nangkep hidayah. Jadi yang namanya hidayah adalah bimbingan, petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada segenap manusia. Misalnya dengan terbukanya hati, dengan adanya keinginan, kelapangan dada, kemudian melakukan perbuatan-perbuatan yang baik kata agama, itu hidayah yang Allah berikan kepada kita. Namun hidayah yang diberikan oleh Allah itu harus segera diambil, jangan dicuekin. Ada orang mendapatkan hidayah, didiamin aja nggak segera diambil, lama-lama hidayahnya pergi. Wajib dirawat oleh kita. Ibaratnya saya beli pohon, pasti yang terbaik. Kalau pohon ini saya rawat, disiram sesuai dengan kebutuhan. Karena ada yang seminggu 2 kali nyiramnya, ada yang tiap hari, ada yang airnya banyak, ada yang sekedarnya. Sesuai dengan kebutuhan, dipupuk. Tiap 3 bulan diganti tanahnya dengan tanah yang baru, subur. Hidayah juga begitu. Kalau tidak dirawat, lama-lama mati itu pohon. Sama hidayah juga begitu. Jadi hidayah itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada segenap manusia. Dan hidayah itu kalau tidak dirawat dia cepat pergi. Makanya wajib segera dirawat oleh kita yang mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidayah itu ada 4 macam. Kita lihat dalam surat Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah ya Allah saya ke jalan yang lurus. Mana hidayah itu? Yang pertama hidayah gharijah. Hidayah insting. Bawaan, fitrah bawaan manusia. Misalnya, kalau kesakitan dia nangis. Bayi digigit nyamuk nangis. Lapar nangis. Pipis dia nangis. Kemudian kalau misalnya kita kena debu mata ngedip. Nggak ada yang perintah. Otomatis ngedip mata kita. Ini hidayah gharijah. Bawaan, insting. Kalau yang namanya lapar kita makan. Haus kita minum. Ngantuk kita tidur. Tanpa diajarin itu otomatis. Masya Allah. Ini hidayah gharijah. Yang kedua hidayah akal. Kalau misalnya kita lapar, pengen makan. Akal nyari di mana makanan. Kalau tidak punya makanan, berusaha nyari uang buat beli makanan. Uang punya, tidak mungkin kita makan uang. Beli makanan ke warung. Ke rumah makan misalnya. Ini akal kita yang berbicara. Kita lihat. Yang namanya hidayah. Ada juga hidayah panca indera. Ijo kalau buah-buahan artinya masih mentah. Kalau sudah mulai kuning, mulai merah, itu artinya sudah matang. Ini panca indera kita mengatakan begitu. Tapi tidak semua panca indera itu membenarkan. Kenapa? Saya ambil contoh. Yang namanya merah. Kelihatannya ranum, manis. Tapi tidak semua yang merah itu manis. Ya. Maaf anak-anakku sekalian, tahukah kalian buah lobi-lobi? Tahu? Lobi-lobi warnanya apa? Merah. Kira-kira manis apa asam? Ini anak-anak nggak kenal lobi-lobi ya? Oh zaman dahulu kala. Apa itu? Udah nggak ada apa lobi-lobi. Udah nggak ada sekarang ya? Dulu ada buah duwet, ada buah lobi-lobi, ada gohok. Oh, gohok. Kalau udah pada hilang ya, dibikin perumahan tanahnya. Lobi-lobi itu warnanya merah. Tapi tidak semua yang merah itu manis. Asemnya luar biasa. Sampai ngaruhi. Nggak ada. Saking kebayangin asem. Itu.
Jadi yang namanya akal, panca indera itu hidayah dari Allah. Contoh, kalian lagi kuliah. Dari tadi belum makan. Di warung, kantin, tempat kampus kalian, ada yang ngegoreng cumi basah. Tahu nggak cumi basah? Iya mah. Kan kecium sama kita. Ya Allah, cumi basah, mana hitam. Itu udah kebayang enaknya. Nasi pulen panas, pakai Aduh. sambal, pakai cumi basah. Nikmat. Masya Allah, nikmat banget. Udah kebayangin. Panca indera kita mencium. Enak banget nih cumi. Tapi otak akal kita berpikir, nggak mungkin dong makan lagi kuliah, bener nggak? Jadi ini nyambung ke sini, dari panca indera kita ke sini nyambung. Kemudian kita juga ada yang keempat, hidayah agama. Misalnya, dengan hidayah panca indera, dengan hidayah akal yang mengatakan, kalau kita lapar harus cari duit, punya duit harus beli makanan. Tapi digiring lagi dengan hidayah agama. Makanan yang halalan thayyibah. Kalau seorang muslim tidak hanya sekedar makanan bisa kita makan. Agama mengatur mana yang boleh, mana yang tidak. Dari hidayah agama inilah tentang hidayah. Itulah 4 hidayah yang Allah karuniakan kepada kita ya, Betul, Pak ya. semua punya. Insting, naluri, akal, kemudian panca Panca indera dan indera, hidayah terakhir adalah agama. agama untuk menentukan mana yang baik, mana yang Betul. buruk, Itu ketentuan yang kita. boleh kita lakukan, mana yang harus kita tinggalkan. Setelah ini Mama akan lanjutkan lagi pembahasan kita tentang jangan kau abaikan hidayahmu. Setelah ini jamaah tetaplah bersama kami di rumah Mama Dede.